Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur.
sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari terbaik dari LOG Worship boleh menjadi pembuka kita malam hari ini, dan saya percaya malam ini kembali kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Semuanya bersuka cita, semuanya bersemangat. Sekalipun masalah masih ada, tantangan masih banyak, tetapi Tuhan yang kita sembah tetaplah menjadi Tuhan yang setia buat kita. Shalom, bersama saya Dewi, Melisa, Herman. Kita bertiga akan kembali mengajak sahabat-sahabat Facebook ataupun Instagram untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada berkat. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Haleluya. seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah melihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ku mau setia sampai akhir, Tuhan. Terima kasih Kau Bapa telah setia kepada kami, Tuhan. Kami mau setia. Haleluya. Terima kasih, Tuhan.
janji kami malam hari ini Tuhan. Lewat pujian ini kami mau setia. Kami mau setia, kami mau setia apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap iring dan ikut Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Puji Tuhan. Malam ini tema kita tentang faithfulness. Tentang kesetiaan, bahwa memang hari-hari ini yang paling sulit dijumpai adalah kesetiaan. Banyak rumah tangga hancur, rumah tangga berantakan hanya karena tidak setia. Melupakan janji. Padahal di hadapan Tuhan janji mau setia gitu ya. Kemudian ada banyak orang yang tidak setia bukan hanya kepada pasangan, tapi kepada pekerjaan, ya kan? Kepada komitmen dengan bisnis, begitu. Ada banyak hal yang mengganggu kesetiaan manusia hari-hari ini. Apalagi sekarang banyak tawaran-tawaran. Ada orang meninggalkan kepercayaan hanya karena harta, hanya karena tahta, jabatan dan sebagainya. Tetapi biarlah 3 pujian awal ini bahwa kita mau seperti wanita yang setia sampai akhir. Kemudian kita mau Tuhan selidiki hati kita. Cuma Tuhan yang tahu hati kita, ya. Betul. Dan akhirnya janji Tuhan buat orang-orang yang setia akan menerima mahkota kehidupan. Sebab Tuhan kita terbesar, Dia termulia untuk selama-lamanya. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar
terbesar dan termulia. Puji Tuhan. Kita mau sapa dulu sahabat-sahabat Facebook dulu nih yang ada malam hari ini. Ada Bapak Randi Puji Raharjo. Bapak Randi, puji Tuhan. Shalom. Pak Randi dan keluarga di rumah bersama Ibu Dwi dan anak-anak tentunya. Ada juga Ibu Okta Antameng. Haleluya. Ibu Okta dan Kapten Rudy tentu juga memuji Tuhan. Bersama-sama ada Bro Devdi Alexander Umbasa. Devdi shalom, puji Tuhan. Ada Ibu Ineke Sanjaya, shalom Ibu Ineke. Dan Pak Yance tentunya. Pace-mace memuji Tuhan, haleluya, shalom. Juga untuk Bitung memuji Tuhan, haleluya. Sulawesi Utara ada Ibu Lisa Antameng, shalom Bu Lisa dan keluarga. Masih sedang sibuk-sibuknya Ibu Lisa karena sedang finishing, ya kan, kita lihat video ini luar biasa ya, semakin sempurna hasilnya, puji Tuhan. Ada juga Tante Debbie Pati Nasarani, shalom, Oma Debbie dan Opa Petrus juga lagi sibuk-sibuknya ini mempersiapkan pernikahan ya, Nano ya, puji Tuhan. Ada Kuku Limai, puji Tuhan, shalom, Kuku dan Kucong juga memuji Tuhan, dimanapun berada tetap semangat memuji Tuhan, haleluya. Terima kasih buat semangatnya lewat chatnya menyapa kita malam hari ini. Ada juga Ibu Emma Mailani ya, shalom Bu Emma dan Ko Aca ya, Pak Heri bersama-sama dengan keluarga memuji Tuhan. Kemudian ada Ibu Elizabeth Manurung, wah ini koordinator doa malam nih malam, ya kan? Koordinator mesbah doa kita. Shalom Bu Elizabeth, puji Tuhan. Selamat melayani, terima kasih. Ada Ibu Ani Kandau, ada Bapak Ronald Regan, ada Bapak Arfan bersama dengan Ibu Yunita, shalom Pak Arfan. Tentu ada Bapak atau Ibu Asya Ramgurung. Ada Bapak, ini ada sahabat saya Edwin Kereh, ini dia di Yunani nih. Wow. Orang Manado, Modo Inding, tapi sekarang sedang ada di Yunani, Athena. Mantap. Iya kan, puji Tuhan, shalom. Salam dari Torang di Jakarta dan juga teman-teman semua. Edwin sehat di sana, melayani Tuhan tetap dan kita sukacita bisa tetap melihat Edwin setia di dalam Tuhan. Ada juga Ibu Yunita, ini masing-masing nih, Pak Arfan sendiri, Bu Yunita sendiri. Ada juga Ibu Feni Imelda, shalom Bu Feni. Pak Arfan ini ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Karena memang bersyukur itu kekuatan kita, benar gak sih? Benar banget Kak. Lagi dapat masalah, lagi dapat persoalan, tapi waktu kita bersyukur kita kayak dapat energi, ya kan? Thank you Jesus. Masalahnya belum selesai, betul. Kita cuma ucapin terima kasih Tuhan tuh kayak dapat power ekstra ya. Berat apapun masalah kita selalu ada yang bisa kita syukurin ya kan? Yes, betul banget. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan tuh udah kasih buat kita. Yes. Ya, terutama yang nggak bisa kita beli, berkat keselamatan. Ya kan? Makanya kalau punya masalah jangan ngeluh dulu, jangan marah dulu, jangan emosi dulu. Tetapi percaya di balik masalah dan tangan Tuhan punya rencana terbaik buat kita. Haleluya. Ada kakak saya Kak Evangeline Endra Subala, puji Tuhan. Shalom Kak Eva. Ada Ibu Wasti Priska Sagala, haleluya, shalom. Ada Ibu Ander Tania, ada Bapak Kasihan Lolo dan juga sahabat-sahabat kita yang lain. Di Instagram ada siapa? Di Instagram ini ada Vela, ada Iwan, ada Rigel Antameng, Julia Fitrianasit. Haleluya, shalom sahabat-sahabat Instagram. Rigel Mujoin ini, ada Fitri, ada Pak Iwan dan juga rekan-rekan kita semua yang lain. Semangat semua memuji Tuhan. Malam ini sebenarnya kita agak sedikit terburu-buru nih persiapannya. Iya. Karena memang Ibu Melisa sampai jam 8 kurang 2 menit. Lewat sedikit lewat 2 menit ya. Ya kan kita karena Bu Melisa sedang ada tugas pekerjaan, dia ngebut di jalan tol, mau masuk tol aja sampai kurang itol. Iya. Tapi semua tepat pada waktunya. Semua tepat pada waktunya dan akhirnya kita bisa hadir kembali. Tadi saya pikir nggak ada Melisa kita nggak jadi nih, tapi nggak apa-apa, tetap semangat apapun yang terjadi kita mau tetap bersyukur. Malam ini kita bicara tentang kesetiaan, Mel. Kalau 3 lagu awal tadi adalah kerinduan kita punya ungkapan kita mau setia sama Tuhan. Ternyata kita setia sama Tuhan itu bukan sesuatu yang luas buat Tuhan. Karena Tuhan udah lebih dulu setia buat kita. Yes. Nah, beberapa pujian ke depan ini adalah tentang kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Great is thy faithfulness, O God,
tetap menyaksikan, kami melihat, merasakan, menikmati setiap kebaikan Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Bukan hanya di waktu kami baik, di waktu kami suka, di waktu berkat melimpah, tetapi ketika kami ada dalam masalah, Tuhan yang kami sembah juga Tuhan yang setia menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat ku pikirkan. Sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri, saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan setiamu. Dalam badai janjimu teruji, Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang selalu bekerja, melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun Engkau biarkan ku hadapi semua sendiri, saat ku rasa tak mampu lagi, di situ Kau tunjukkan
kesetiaan-Mu sudah terbukti. Dengan iman kami mau percaya bahwa janji Tuhan ajaib buat kami. Terima kasih Bapak. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kita yang percaya kita punya Bapa yang setia, mari sama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Sungguh Kau Bapa yang setia buat kami. Kau sediakan apa yang kami perlu, apa yang kami butuhkan. Itu bukti kesetiaan Tuhan yang selalu ada buat kami. Malam ini terima kasih Tuhan untuk waktu terbaik, hari terbaik, di mana kami boleh memuji meninggikan nama Tuhan. Berfirman buat kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Puji Tuhan. Great is thy faithfulness. Pujian lama ya Mel. Dari Kidung Jemaat ini ya. Dari Kidung Jemaat. Ya. Dan banyak yang recover, Iya. ya kan? Menyanyikan kembali dengan versinya masing-masing. Tetapi sungguh lagu ini, pujian ini sangat memberkati. Yes. Dan legend ya lagu. Legend banget. Ingat Ini apa sering Mel? aku nyanyiin. Oh, sering ya, pantesan. Pantesan walaupun gak latihan, ya ada salah-salah sedikit tapi oke lah ya. Mel, bicara tentang kesetiaan Mel. Kita mau belajar dari satu pribadi yang sudah terbukti, bukan sudah terbukti sih, dari satu orang. Kalau Tuhan Yesus sudah terbukti lah kesetiaannya, tapi ada satu orang yang juga kita nggak nyangka dia begitu setia, apalagi dia seorang menantu. Ya, ini sudah pasti semua sudah tahu, sudah hafal. Di sini yang jadi mertua, yang jadi menantu, kita jadi menantu kan ya. Someday kita akan jadi mertua. Bagaimana seorang menantu yang biasanya nggak cocok, biasanya suka ribut, biasanya ada masalah, tetapi di firman Tuhan ini contoh yang luar biasa dari seorang menantu dan juga mertua, namanya Ruth. Kita tahu sama-sama bagaimana setianya Ruth sampai dia mau harus meninggalkan atau disuruh meninggalkan Naomi, karena Naomi akan pindah kembali ke bangsanya, akan pindah kembali ke tempat di mana dia berasal, tapi Ruth tetap mau ikut Naomi. Dan di sini kita akan baca di dalam
Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16 ya kan. Setelah Naomi suruh Orpa pulang, Rut pulang, awalnya mereka gak mau. Tetapi waktu didesak oleh Naomi, kamu mau apa daripadaku? Aku udah gak punya apa-apa. Gak mungkin saya sampai di kota nanti, sampai di tempat kelahiran saya hamil kembali, saya punya anak, gak mungkin kamu akan menikah dengan anak saya. Nah tetapi apa kata Orpa pulang, tapi apa kata Rut? Rut 1 ayat 16, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitulah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Kita tahu siapa Rut. Rut adalah wanita Moab, ya kan? Wanita Moab. Kita tahu bangsa Moab adalah bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, beberapa minggu ini di gereja kita sering dengar Moab, Amon, Edom, ya kan? Kalau dengar firman Tuhan, ini ada banyak beberapa jemaat juga kan? Jadi tahu apa itu bangsa Moab, Bani Amon, Bani Edom, dan mereka lah yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Siapa? Orpa dan Naomi, menantu-menantu kesayangan, Orpa dan Rut menantu-menantu kesayangan Naomi sebetulnya. Tetapi kita lihat apa yang menjadi keputusan Rut bahwa dia tetap mengikuti Naomi membuahkan hasil. Ternyata orang yang setia nih Mel, setia dalam bidang apapun, setia dalam hal apapun, termasuk dalam rumah tangga, termasuk dalam pelayanan, termasuk dalam pekerjaan usaha. Setia aja sekalipun kita belum lihat hasilnya hari ini. Seperti Melisa, aduh hari ini setiap Kamis Melisa setia datang ke tempat ini, ya kan, untuk memuji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Kita hari ini bukan nyanyi biasa, tetapi kita melayani Raja di atas segala raja. Yang kalau kita setia, ini acara ini mungkin awalnya iseng-iseng Mel, zaman pandemi ya, Covid ya, kita nggak tahu mau ngapain, ya kan, iseng-iseng nyanyi, iseng-iseng kita karena kita berdua suka nyanyi gitu kan. Tiba-tiba jadi satu hal yang rutin dan kita suka menjalaninya, kita suka cita, kita senang jemaat atau semua pemirsa, semua pendengar, semua penonton diberkati gitu ya. Ada beberapa komentar yang juga ikut, walaupun kita juga berusaha untuk memperbaiki setiap minggu, mempersiapkan setiap minggu. Tetapi memang kita belajar juga untuk apa sih, kita nggak bisa kasih apa-apa buat Tuhan, mungkin cuma ini yang bisa sebagian dari apa yang kita bisa kasih. Nah Melisa setia dalam pelayanan, dalam pekerjaan juga, dalam rumah tangga juga. Ingat bahwa kesetiaan kita Tuhan perhitungkan. Amin. Begitu juga Rut, Tuhan memperhitungkan kesetiaannya. Tuhan memperhitungkan apa yang dia ambil, apa yang dia putuskan, komitmen apa yang dia ambil, walaupun ada resikonya. Ingat Naomi bukan orang kaya, bukan mertua kaya. Gimana Melisa kalau punya mertua seperti itu gimana? Aduh. Jangan bayarin Oma Susi, ini bayarin Naomi. Ya kalau memang Ruth memutuskan untuk ikut Naomi, berarti ada sesuatu yang dia alami ya, mungkin kedekatannya dia sama mertuanya, sama Tuhannya Naomi saat itu mungkin ya, dia mengalami Tuhan. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang, kalau ditanya sama aku ya jujur ya, ada apa dulu gitu, aku ikut nyusahin gak nih jadinya gitu ya kan. Atau malah ikut nanti dia bikin repot kita juga gitu kan ya. Ini pergi ke satu tempat yang sebelumnya kita belum pernah tahu, ya kan, bukan tempat kita, bukan dunia kita, bukan daerah kita. Dan ingat, dia bukan punya warisan besar di sana, ya kan. Benar-benar Naomi ini tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Jadi nggak ada jaminan untuk Ruth bakal bisa hidup bahagia di sana, ya kan. Nah, dari mana kita tahu? Karena memang sampai di Israel, sampai di tanah Israel, di Bethlehem, ya kan. Apa yang dilakukan oleh Ruth ternyata harus bekerja. Kita tahu sama-sama Ruth harus bekerja. Dia yang harus menjadi tulang punggung Naomi. Tapi itu saya tangkap kata-kata dari Melisa bahwa ada sesuatu yang Ruth dapatkan dari Naomi. Ya kan, entah kebaikannya, entah kasih sayangnya, entah pengorbanannya. Mungkin dia berkorban buat menantu-menantu ya kan. Termasuk juga buat Orpa. Saya yakin Naomi adalah mertua yang luar biasa. Di sini ada banyak mertua-mertua mungkin menyaksikan tayangan ini. Kita belajar juga dari Naomi, jadilah
nanti someday saya dan Melissa akan jadi mertua juga, anak-anak kita akan menikah, kita punya menantu juga. Mungkin kita belajar apa yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada menantu-menantu kita adalah teladan yang baik gitu ya Mel ya. Dan terbukti bahwa setelah sampai di Israel, setelah sampai di tanah Yudea, bahwa dia juga mendapatkan kasih yang luar biasa. Betul suruh kerja, tetapi nggak dipaksa kerja Rodi. Kamu harus cari uang yang banyak. Gitu kan? Enggak kan? Ya? Mertua di film-film tuh biasanya. Itu mertua namanya bakar lota. Tapi Naomi walaupun di tanah Moab ya kan, di tengah-tengah keluarganya atau bangsanya Ruth, tidak berbeda dengan dia aslinya di Israel. Ya kan? Ada banyak mungkin kita juga jadi menantu mungkin seperti itu. Di depan mertua kita baik, tapi di belakang mertua kita ngomongin gitu ya Mel. Ya mungkin kita pernah ngalamin, tetapi satu hal bahwa seorang Naomi dan seorang Ruth, dua wanita yang luar biasa ini harus bisa kita teladani. Mel, ada berkat yang kita mau terima hari ini, kesetiaan Ruth kepada Allah dan kepada manusia. Ingat, dia bukan hanya setia kepada Naomi, dia juga setia kepada Allahnya Naomi. Kesetiaan Ruth itu membuahkan hasil. Ada 3 berkat hasil dari kesetiaan seorang Ruth kepada Allah dan juga kepada Naomi. Yang pertama, Ruth mendapatkan kasih dari Naomi. Mendapatkan kasih. Kasihnya nggak berubah loh. Sampai di Bethlehem dia juga tetap mengasihi Ruth, walaupun disuruh kerja tetapi diajarin gitu, ya kan, dikasih petunjuk, kamu harus bekerja di sini, kamu memungut jelai di sini, kamu harus ikuti pemungut di sana supaya apa? Kamu mendapatkan kasih. Bukankah mertua itu sampai di Israel, di tanah kelahirannya, di rumahnya dia, kasihnya tidak berubah. Biarlah setiap kita jadi wanita, kita juga memiliki kasih yang tidak berubah, tidak bersyarat. Apapun kondisinya, kita tetap memiliki kasih Kristus. Yang pertama, dia dapat kasih dari mertuanya. Yang kedua, berkat apa? Upah dari kesetiaan Ruth. Yang kedua, dia mendapatkan penebusan daripada Boas. Penebusan. Ya, kalau baca 4 pasal atau pasal dari kitab Ruth ini luar biasa, bahwa ada hal yang tidak diduga, buah dari kesetiaannya Ruth. Inilah upah yang juga Tuhan sediakan. Dia kehilangan suami di Moab, dia kehilangan suami yang which is itu anaknya Naomi, ya kan? Yang juga anaknya Naomi, dan mungkin dia gak terpikir untuk menikah lagi. Kayaknya tega banget sih menikah lagi, ada mertuanya loh, mamanya, ya kan? Kayaknya gak sampai hati, biarlah sepanjang hidupnya biarlah dia setia cuma sama Naomi. Tapi yang luar biasa, Naomi mengarahkan atau memberikan kasih yang luar biasa, memberikan petunjuk yang luar biasa. Akhirnya apa? Dia bisa bertemu dengan seorang yang bernama Boas. Dan Boas ini juga pribadi yang luar biasa. Dia menebus Ruth untuk dijadikan istrinya. Itu berkat yang kedua. Kalau kita setia, ada aja cara Tuhan untuk memberkati kita. Ada aja cara Tuhan untuk buka jalan kita. Ada aja cara Tuhan untuk mengubah nasib kita. Yang setuju bilang amin. Mungkin kelihatannya hidup kita gak ada harapan. Mungkin kelihatannya jalan buntu. Saya percaya waktu Ruth ikut Naomi, dia tidak punya jaminan untuk bisa hidup lebih baik. Tetapi kalau kita setia iring Tuhan, setia dalam keluarga rumah tangga kita, setia dalam pekerjaan kita, setia dengan pelayanan kita, ada berkat di balik kesetiaan kita. Yang setuju dan percaya katakan yes. Amin. Yang ketiga, berkatnya apa? Ruth mendapatkan berkat yang tidak dimiliki, yang belum tentu bisa didapatkan oleh perempuan-perempuan lainnya. Dia menjadi nenek moyang seorang raja besar yang bernama Daud. Bukan cuma Daud tetapi juga Yesus. Namanya tercatat di dalam silsilah Yesus Kristus. Bukankah itu luar biasa? Luar biasa. Dia nenek buyutnya Daud, Mel. Nenek buyutnya Daud. Kita baca ya. Rut pasal yang keempat, di ayat-ayat yang terakhir bilang begini. Sebagai ayat terakhir, silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram memperanakan Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Nah, dari Salmon ini ayat 21. Salmon memperanakan Boas, yang itu adalah istrinya Ruth, yang menebus Ruth, suaminya Ruth, dia yang menebus Ruth. Boas dan Ruth memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai memperanakan Daud. Jadi Ruth ini dan Boas ini adalah kakek nenek dari papanya Daud. Kakek neneknya Daud. Kakek neneknya Isai. Kakek neneknya Isai, kakek buyutnya Daud. Nenek buyutnya Daud. Iya. Wah, luar biasa kan? 3 berkat yang didapatkan oleh Ruth.
Yang pertama dia dapat kasih dari mertuanya, yang kedua dia dapat penebusan dari seorang Boas yang juga bukan orang biasa, tetapi orang yang juga orang hebat, orang besar, orang yang punya hati luar biasa. Dan yang ketiga, dia mendapat tempat daripada silsilah seorang raja, yaitu Daud dan juga Yesus. Rasanya kalau kita pikir pakai logika, dia seorang Moab loh, bukan orang percaya, bukan dari keturunan Israel. Tapi Tuhan gak pernah peduli akan masa lalu kita. Siapapun kita hari ini, itu yang Tuhan pedulikan. Kita mungkin punya masa lalu kelam, masa lalu buruk, tetapi percayalah bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang setuju boleh komen, yes, haleluya. Kita berdoa, Bapak terima kasih Tuhan. Kami bersyukur belajar dari kisah Ruth dan Naomi. Bagaimana Ruth adalah seorang wanita yang setia. Bukan hanya kepada mertuanya Naomi, tapi dia juga setia kepada Allahnya, sehingga Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Tuhan memperhatikan setiap kesetiaan anak-anaknya. Biarlah setiap kami di tempat ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, setia sampai akhir, setia iring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tantangan masalah tidak akan melunturkan, mengubah kesetiaan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Melalui puji-pujian malam hari ini, kami mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Sebagai pujian terakhir, tapi sebelum kita nyanyi saya mau sapa dulu. Karena ada sahabat-sahabat kita yang belum kita sapa dari tadi. Ada Ibu Anita Saruran, ada Ibu Ristamaya, ada Ibu Wayan Susiati, ada Kadeti Puro, Kadeti ini sahabat saya, kakak saya. Ada Pak Arni Nolaka, ada Bro Desman Manurung, Bang Desman bersama Ibu Caca tentu, ada Ibu Sterli Patiung, ada Bapak Edo Adrian, Christian Ganap, Fani bersama Ingin Natali. Kemudian ada Bapak Tom Liton Mal Agabak, ada Ara Nifasa, Laila, Marulina Parhusip, Saud Nahampun. Kemudian ada Mona Tan Hong Mai Kameri yang kemarin kecelakaan, percaya Tuhan pulihkan, sembuhkan sempurna. Haleluya. Ada Elsa Sibatuara, Horas Elsa, sampai ketemu besok di rumah Tuhan. Ada Andriana Nduru, Ibu Andriana, puji Tuhan. Dan ada Bapak Paris Nenggolan, ada Ibu Grace, ada Bapak Timotius, Eduna Pasaribu, Rosina Cantika, Kakak Oci bersama kita juga. Ada Ibu Rina Raja Guguk, ada Bapak Hilman Silaban, Ibu Neneng Suryani, dan juga Ibu Ruth Kadang. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Biarlah pujian kita malam ini memberkati. Haleluya.